Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pada al-hadisul khamis, yaitu hadis yang kelima, yang diceritakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, yang dimaksud urusan kami adalah dalam agama kami, ma laysa minhu, yang sesuatu tersebut tidak ada di dalamnya, fahuwa raddun, maka sesuatu yang diada-adakan ini, fahuwa raddun, itu tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada riwayat lain dari Imam Muslim yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan, yang melakukan suatu amalan, ma laisa alaihi amruna, yang itu tidak kami perintahkan, fahuwa raddun, maka amalan ini tertolak. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hadis ini merupakan kaidah yang luar biasa dan merupakan pedoman serta pegangan utama dalam kaidah-kaidah agama kita. Artinya apa? Jangan sampai kemudian kita mengada-ada, membuat sesuatu yang baru, yang tidak ada dan tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita membuat sesuatu ajaran, membuat suatu pedoman, membuat suatu peribadatan yang tidak sesuai, bahkan tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuat sesuatu yang baru ini lebih sering kita dengar dengan istilah bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, begitupun tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, ketika bid'ah ini kita lakukan, kita melakukan sesuatu yang bid'ah, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak pernah dianjurkan oleh Nabi, maka sesuai dengan hadis ini, fahuwa raddun, maka sesuatu bid'ah yang kita lakukan itu menjadi tertolak. Oleh karenanya, maka perlu kiranya kita hati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan atau diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita harus bisa mengaji, membaca kitab yang benar, mengaji kepada guru yang sanadnya sambung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita berguru misalnya kepada seseorang yang kita tidak tahu dari mana asal usulnya, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu terputus dalam satu titik dan tidak bersambung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang kami sampaikan pada hari ini, tentu berasal dari guru kami dari guru kami, terus hingga sampai pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, mengenai masalah bid'ah ini, maka sebenarnya perdebatan itu tidak pernah selesai. Karena ada di antara saudara-saudara kita yang sangat hati-hati atau bahkan mungkin lebih kaku, sehingga sedikit pun tidak mau untuk mengembangkan atau memperbaharui tentang sistem atau cara agama, cara di dalam beragama. Tetapi ada juga yang lebih fleksibel di dalam mengembangkan, di dalam melaksanakan ajaran agama ini, namun tetap tidak lepas dari usul yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Maka pada yang kedua ini dikenal pula dengan istilah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah suatu bid'ah yang amalan itu baik dan punya sandaran serta asal usul yang ada pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu boleh dilakukan dan tidak dipermasalahkan. Salah satu contoh misalnya yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi, tetapi tidak masalah untuk kita lakukan karena itu bagian dari penyempurnaan dari suatu usul yang kemudian diberi cabang-cabang agar lebih mantap dan lebih sempurna, seperti contoh menulis kitab Al-Quran dalam sebuah mushaf. Itu merupakan suatu hal yang dilarang walaupun tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, tidak termasuk pada kalimat fahuwa raddun ini. Atau juga misalnya terbentuknya adanya kitab nahwu, kitab ilmu falak, atau kitab ilmu faraid. Maka apa yang telah dilakukan para ulama ini bukanlah termasuk yang raddun, karena itu bukan mengada-ada, tetapi menyempurnakan sesuatu yang cantolannya ada pada usuluddin itu sendiri. Termasuk misalnya ketika wiridan-wiridan yang kita lakukan, itu semua bukan mengada-ada, karena memang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berzikir, untuk berwirid, yang kemudian zikir dan wirid itu ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad, dan yang mutlak kemudian kita taruh di satu tempat yang kita bebas melaksanakannya, dan itu bukan merupakan bid'ah karena wirid itu sendiri, zikir itu sendiri memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, jangan sampai kemudian kita mendapatkan wirid atau berzikir dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan anjuran atau pedoman dari baginda Rasul. Termasuk misalnya kita berguru kepada seseorang yang mohon maaf kadang pengetahuan agamanya itu sangat minim. Bahkan lebih sering kali kita lihat di antara mereka yang lebih berbau mistik misalnya, mohon maaf, tentu itu bisa jadi nanti termasuk merupakan bukan lagi termasuk bid'ah hasanah, tapi sudah menjadi kategori bid'ah sayyi'ah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada intinya bahwa setiap muhdas, setiap sesuatu yang baru, setiap sesuatu yang mengada-ada, yang tidak sesuai dengan syariah, itu akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh baginda Rasul, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi tertolak dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, bahwa sesuatu yang sudah dilarang oleh baginda Rasul dengan mengatakan fahuwa raddun, maka hakikatnya itu adalah suatu kerusakan, sehingga jangan sampai kita lakukan agar kita tidak menjadi orang yang merusak di dunia ini. Dan yang terakhir, bahwa apa yang kita lakukan seharusnya sesuai dengan ajaran dan tuntunan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai misalnya karena semangat dan motivasi kita yang tinggi sehingga kita membuat inovasi-inovasi di dalam peribadatan yang tidak sesuai dan tidak diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.